Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dosen pengampu pemberdayaan sumber daya masyarakat Pak Muhajir Purwati Reso, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas yang kemarin sudah dikirimkan melalui Google Classroom, yaitu tentang perencanaan organisasi. Di sini saya akan membawakan pemaparan rencana strategis organisasi remaja Masjid Al-Kahfi. Yang pertama, saya akan gambarkan sedikit citra tentang organisasi ini. Dimulai dari fenomena di masyarakat yang alhamdulillah di masyarakat kita sekarang ini umat muslim semakin bertambah, dan semakin bertambahnya umat muslim di lingkungan masyarakat kita, kita melihat banyak potensi di pemuda dan pemudi di lingkungan sekitar masjid di daerah kami. Maka dari itu, melihat dari potensi yang ada, saya berinisiatif untuk membuat sebuah organisasi keagamaan. Dalam hal ini ruang lingkupnya adalah masjid. Kenapa? Karena di sebuah desa masjid adalah pusat sentral keagamaan, baik itu untuk tempat peribadahan ataupun tempat untuk mencari ilmu dari kajian-kajian atau ceramah-ceramah keagamaan lainnya. Dan organisasi ini merupakan organisasi sukarela yang tidak melakukan pemaksaan. Jadi siapapun, terutama pemuda dan pemudi yang ingin berkontribusi, ingin bergabung, maka akan kami persilahkan kepada mereka yang ingin bergabung. Untuk visi kami yaitu menjadi sebuah organisasi yang aktif dalam mendidik dan memberikan motivasi Islami kepada remaja setempat, dan berperan aktif di dalam keikutsertaan membangun, memberdayakan, dan memajukan lingkungan masyarakat setempat menjadi lingkungan Islami yang unggul di era globalisasi ini. Kemudian misi yang kami bawakan adalah pertama, menggiatkan pemuda-pemuda setempat untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan program remaja masjid. Yang kedua, ada pengadaan pembinaan remaja Islam. Yang ketiga, menggiatkan kegiatan positif di masyarakat, serta yang keempat, menjalin silaturahmi yang baik antara pengurus, baik itu pengurus internal ataupun pengurus eksternal, yaitu misal Dewan Kemakmuran Masjid, RT, bahkan masyarakat sekitar. Nilai yang kami bawakan adalah remaja masjid ini sangat terbuka untuk umum, dan nilainya adalah kesukarelaan, inovatif, kreatif, dan cepat tanggap berdasarkan ajaran Islam, serta menjunjung tinggi nilai keislaman. Kemudian kami menganalisa lingkungan organisasi. Pertama, kondisi eksternal. Organisasi remaja masjid sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal organisasi, di mana kaum remaja saat ini semakin malas serta semakin tidak tertarik di dalam mempelajari agama Islam lebih dalam. Kondisi ini disebabkan oleh era globalisasi yang sudah masuk ke desa-desa. Karena pengaruh globalisasi tersebutlah menyebabkan pemuda
pemuda-pemuda ya, terutama pemuda di era milenial ini menjadi seorang pemuda yang malas. Maka dari itu kami melihat bahwa eh, pemuda dan pemudi itu perlu diberdayakan supaya nanti eh, mampu bersaing di masa yang akan datang. Kemudian stakeholder itu sekelompok organisasi atau individu yang memiliki hubungan dengan organisasi remaja masjid ini. Stakeholdernya yaitu yang sangat berpengaruh di dalam pergerakan organisasi remaja masjid adalah yang pertama Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM masjid atau pengurus masjid di sekitar. Yang kedua ada RT atau rukun tetangga. Kedua, organisasi ini sangat penting bagi kami karena di setiap kali acara pasti kita memerlukan arahan dari DKM, pengarahan dari rukun tetangga, serta perizinan dari kepala desa sekitar. Dilihat dari kondisi internalnya, yaitu institusi. Sebagai organisasi yang bertempat dan kebanyakan mengadakan acara di sekitar masjid, maka lembaga lain yang akan sangat berpengaruh di dalam berjalannya organisasi adalah DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid, serta rukun tetangga atau RT. Kepala desa juga sangat perlu. Kemungkinan kalau ada acara yang lebih luas lagi yaitu acara desa, maka perizinan dari kepala desa setempat adalah sangat diperlukan. Yang lain adalah kelemahan organisasi ini. Kelemahannya adalah lokasi yang hanya menghimpun lingkup kecil masyarakat karena akan berbatasan dengan organisasi remaja masjid lainnya. Untuk itu kerjasama antara RT dan RW sangat dibutuhkan agar kondisi antara remaja masjid menjadi lebih baik. Kemudian untuk sumber daya, yang pertama ada sumber daya manusia. Anggota dari remaja masjid bersifat sukarela. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa anggota yang kami rekrut adalah anggota yang benar-benar ingin berkontribusi atau mempunyai kerelaan untuk mengurus organisasi ini. Di dalam organisasi ini tidak ada pemaksaan, jadi siapapun boleh masuk dan kita sama-sama belajar di dalam organisasi ini. Yang kedua ada sumber dana. Nah, untuk sumber dana ini kita ada dua sumber. Yang pertama dari sumber internal. Sumber internal ini bisa berupa iuran rutin, dan mungkin apabila ada sebuah usaha mungkin bisa dimasukkan ke dalam sumber dana internal ini. Contoh usaha yang bisa dimasukkan ke dalam organisasi, misal di penjualan, nanti kita bisa mengambil keuntungan untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, sumber dana remaja masjid ini adalah bisa didapat di lingkungan eksternal. Dana ini bisa berupa infak dari masyarakat ataupun bantuan dari pemerintah setempat. Kemudian di pengetahuan, berdasarkan visi dan misi masjid tersebut,
Maka pengetahuan yang nanti akan dibekali kepada setiap anggota adalah pengetahuan mendalam tentang Islam yang berdasarkan Al-Quran serta hadis. Namun kelemahannya adalah metode atau cara bagaimana organisasi ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang Islam pada seluruh anggota. Mengingat minat dan mengingat dari remaja Islam dalam mengikuti remaja masjid dan turut memakmurkan masjid semakin hari semakin berkurang. Nah, untuk program berdasarkan visi menjadi organisasi sukarela yang aktif dalam mendidik pemuda-pemudi setempat dalam bidang keagamaan serta membentuk akidah yang baik bagi anggota dan masyarakat sekitar. Remaja masjid berkomitmen untuk menjalankan program-program yang dapat menambah wawasan keislaman dan memberikan pelatihan-pelatihan supaya membentuk akidah yang baik bagi seluruh anggotanya. Program-program tersebut meliputi pengadaan pengajian rutin, kemudian mengadakan ceramah-ceramah dengan tema sesuai dengan kondisi masyarakat, serta mengadakan acara memperingati hari-hari besar di dalam Islam. Kemudian untuk analisa di dalam manajemen itu ada rumus SWOT ya, di mana S itu strength, yang W-nya adalah weakness, O-nya opportunities, kemudian threats. Nah, keempat tersebut adalah menjadi alat kita untuk menganalisa sejauh mana program ini bisa berjalan. Strength, pertama strength atau kekuatan, dilihat dari internal, yaitu organisasi ini bisa berjalan apabila ada solidnya hubungan antara anggota, karena rutinnya kegiatan yang akan diselenggarakan itu akan sangat mempengaruhi hubungan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya adalah sulitnya melakukan kaderisasi, karena minat dari remaja yang sekarang ini ada di lingkungan desa, minat terhadap ilmu keagamaan itu semakin hari semakin kecil. Kemudian eksternalnya atau opportunities, dilihat dari peluang. Peluangnya yaitu Islam merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Dilihat dari threats-nya atau ancaman, Remaja Masjid merupakan organisasi yang dimiliki oleh banyak masjid di Indonesia, sehingga proses pengkaderan akan lebih sulit karena lingkup yang dapat dijangkau hanya sedikit, karena dapat batasan dengan remaja masjid dari masjid yang lain. Mungkin itu saja. Kemudian kita masuk ke dalam penyusunan program. Di dalam program kita ada dua program, yaitu program jangka panjang, kemudian ada program jangka pendek. Program jangka pendek yang kami buat adalah di tahun pertama, kemudian program jangka panjangnya adalah kita merencanakan di tahun kedua. Pertama, program tahun pertama atau program jangka pendeknya, yaitu kita pertama melakukan penyuluhan terhadap orang tua bahwa terdapat organisasi remaja masjid di sekitar lingkungan kita, yaitu mengenalkan organisasi kita sendiri. Yang kedua, kita melakukan
kaderisasi terhadap calon yang telah direkomendasikan oleh orang tua. Setelah kaderisasi, maka kita akan melakukan pembinaan. Di dalam hal ini kita bisa membina di dalam program kajian rutin ataupun di dalam pelatihan-pelatihan yang lain, seperti pelatihan yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Yang kemudian program jangka panjangnya yaitu tetap kita akan melakukan kaderisasi anggota baru untuk menambah sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya dananya. Yang kedua, kita melanjutkan program pengajian rutin. Nah, pengajian rutin ini tetap akan kita selenggarakan dan tentunya akan dievaluasi terhadap pengajian rutin yang di tahun pertama telah kita selenggarakan, apa saja yang kurang dan apa saja yang perlu kita perbaiki. Maka hal tersebut menjadi sangat penting supaya remaja masjid itu menjadi berminat dan mempunyai keinginan untuk bergabung kepada kita. Selanjutnya yaitu melanjutkan program peringatan terhadap hari-hari penting di dalam Islam. Nah, setelah kita mampu memanage kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutinan dalam jangka pendek, misal kajian rutin mingguan, bulanan, itu sudah bisa dikoordinasi dengan baik, maka kita akan mencoba melanjutkan program kegiatan yang ruang lingkupnya itu lebih luas dan lebih menantang, supaya ilmu yang kita dapat itu memang benar-benar dipraktekkan dan mampu diamalkan dengan baik. Dan program peringatan terhadap hari-hari besar itu karena jangkauannya lebih luas, maka tentu tantangan tersebut akan menjadi sangat kompleks, akan menjadi challenge buat kita atau menjadi tantangan yang bisa menjadi pembelajaran yang mungkin menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Kemudian kami akan mengadakan ceramah Islami yang mengundang pemateri yang mempunyai nama. Setelah organisasi ini mampu memanage pengajian yang ruang lingkupnya lebih luas, maka kemudian kita akan mencoba mengadakan pengajian yang pematerinya itu mempunyai nama di lingkungan nasional, dan acara tersebut juga pasti akan sangat berkesan karena tentu pendengarnya pun akan jauh lebih banyak dari pengajian yang hanya menghadirkan pemateri-pemateri lokal. Jadi ya tentu ini juga sangat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita selaku remaja yang aktif dan produktif, yang akan terus belajar dan akan terus meminta nasihat dari para tokoh ulama yang sudah sepuh di lingkungan masyarakat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan, tolong tegur saya, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.